Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 19 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 159 sampai dengan ayat 162. Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai dengan ayat 162. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab. Ulaik, mereka itulah, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga dilaknat oleh semua makhluk. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, hadhil ayah wa in kanat nazilatan fi ahlil kitab wa ma katamu min sya'nir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sifatuhu wa sifatihi fa inna hukmaha amun likulli man ittasafa bikitmani ma anzalallah. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ayat ini walaupun secara khusus diturunkan kepada ahlul kitab, di mana mereka menyembunyikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya, yaitu ahlul kitab menyembunyikan tentang kebenaran agama Islam dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini secara khusus diturunkan tentang mereka. Akan tetapi maknanya, akan tetapi hukum yang ada pada ayat ini mencakup semua yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah. Dengan demikian, ayat ini secara khusus khitabnya untuk ahlul kitab, namun maknanya umum, mencakup semua yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, minal bayyinat ad-dallati 'alal haqq al-mudhirati lahu. Orang-orang yang menyembunyikan al-bayyinat, yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya, wal huda, dan juga menyembunyikan petunjuk, wa huwal ilmu alladhi tahsulu bihi al-hidayah ila siratil mustaqim wa yatabayyanu bihi tariqu ahlin naim
min tariqi ahlil jahim. Dan orang-orang yang menyembunyikan petunjuk. Petunjuk adalah ilmu yang dengannya seseorang mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Dan dengan ilmu tersebut tabayyan, terang jalannya penghuni surga dari jalannya penghuni neraka. Fa inna Allaha akhadha al-mitsaq ala ahli al-ilm. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian kepada ahlul ilm, pada para ulama, bi an yubayyinu lin-nas ma manna Allahu alaihim bihi alaihim min ilmil kitab wa la yaktumuhu. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para ulama supaya mereka menjelaskan kepada manusia ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka, yaitu ilmu kitab, ilmu sunnah, ilmu tentang petunjuk, supaya mereka menjelaskan kepada manusia. Wala yaktumuhu, dan mereka para ulama dilarang menyembunyikan ilmu. Faman nabada dzalika wa jama'a bainal mafsadataini katmu ma anzalallah wal ghisyu liibadillah. Siapa yang membuang perjanjian ini, artinya siapa yang menyembunyikan kebenaran, tidak menerangkan kepada manusia, maka dia telah mengumpulkan dua kerusakan. Kerusakan yang pertama adalah menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu menyembunyikan kebenaran. Wal ghasyu liibadillah, wal ghisyu liibadillah, dan mereka berkhianat kepada hamba-hamba Allah. Demikian orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, tahu dalil yang benar namun disembunyikannya karena kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, atau karena harta, atau karena jabatan, atau karena iri hati dan yang lainnya. Berarti mereka telah berkhianat kepada manusia. Itu mereka mengkhianati amanat yang telah Allah pikulkan kepada mereka. Faulaika yal'anuhumullah, maka mereka dilaknat oleh Allah. Ay yub'iduhum wa yatruduhum an qurbihi wa rahmatih. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dan mengusir mereka dari dekat dengan Allah dan mengusir mereka dari rahmat Allah. Itulah makna laknat. Jadi Allah melaknat seseorang, artinya Allah mengusir mereka dari rahmat Allah. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, faulaika yal'anuhumullah, mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ay yub'iduhum wa yatruduhum an qurbihi wa rahmatih. Mereka itu dijauhkan oleh Allah dan diusir oleh Allah dari dekat dengannya dan dari rahmatnya.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yal'anuhum al-la'inun, dan mereka dilaknat oleh semua yang melaknat. Artinya alam semesta melaknatnya. Langit ikut melaknat, bumi ikut melaknat, pepohonan ikut melaknat, binatang-binatang juga ikut melaknat. Maka para ulama salaf dari banyak sekali penafsiran, kalau kita membaca tafsirnya salaf yang menjelaskan firman Allah, wa yal'anuhumul la'inun, binatang ikut melaknat, ikan-ikan ikut melaknat yang ada di lautan, ikut mendoakan laknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Wal iyadu billah. Maka Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wahum jami'ul khaliqah, mereka yang ikut melaknat adalah semua makhluk, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati, semuanya ikut melaknat. Fataqa'u alaihimul la'nah min jami'il khaliqah, mereka ditimpa laknat dari semua makhluk. Jadi alam semesta seluruhnya melaknat ahlul bid'ah, melaknat orang-orang munafik, melaknat orang-orang kafir yang menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Lisa'yihim fi ghishil khalq wa fasadi adyanihim, karena mereka berupaya untuk mengkhianati manusia dan merusak agama mereka. Wa ibadihim min rahmatillah, dan mereka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Fajuzu min jinsi amalihim, maka mereka mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Al-Imam Mujahid berkata menafsirkan ayat yang mulia ini, idza ajdabat, apabila terjadi paceklik, tidak ada hujan, tidak ada hujan, al-bahaimu da'at ala fujjari bani Adam, maka binatang-binatang berdoa meminta laknat agar diberikan kepada orang-orang yang durhaka. Jadi al-bahaim da'at ala fujjari bani Adam. Faqalat, binatang-binatang berkata, yuhbasu annal ghaith bidunubihim, kita ini tidak mendapatkan hujan gara-gara dosa manusia. Jadi artinya gara-gara dosa manusia Allah menahan hujan. Kalau Allah menahan hujan, maka binatang-binatang baik yang ada di daratan atau yang ada di lautan mendoakan laknat. Jadi mendoakan laknat kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Demikian pula ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu ketika mereka mengadakan acara yang bid'ah, bukan dicintai oleh alam semesta, mereka itu dilaknat oleh alam semesta, namun mereka tidak menyadarinya. Mereka itu dilaknat semua makhluk. Binatang ikut melaknat, batu-batu ikut melaknat, bumi dan langit serta yang lainnya ikut melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang membela bid'ah dan kekufuran. Lain halnya dengan orang yang mengajarkan kebenaran, penuntut ilmu
yang menjelaskan kebenaran kepada manusia. Fadilatul Syekh Sa'di berkata, kama anna mualliman nasi al khaira, sebaliknya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia tidak disembunyikan, kebenaran disampaikan, Al-Quran disampaikan, sabar. Yusallillahu alaihi malaikatahu hatta al-hut fi jawfil ma' yusallillahu alaihi wa malaikatuhu hatta al-huta fi jawfil ma'. Jadi siapa yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan as-sunnah, Allah bersalawat kepada orang tersebut. Malaikat-malaikat bersalawat sampai ikan-ikan yang ada di lautan bersalawat mendoakan kebaikan, bersalawat dan juga beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Lisa'yihi fi maslahatil khalq wa islahi adyanihim wa qurbihim min rahmatillah. Karena mereka itu orang-orang yang mengajarkan kebaikan, berusaha untuk memperbaiki manusia. Jadi menyampaikan Al-Quran ini bukan merusak, tapi memperbaiki alam. Dan mereka memperbaiki agama manusia, dan mereka mendekatkan manusia dengan rahmat Allah. Fajuziyah min jinsi amali, maka mereka mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Demikian Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran karena kedudukan atau karena dunia atau karena kesombongan atau yang lainnya, mereka itu sama saja mengkhianati manusia. Kenapa? Karena mereka merusak dunia dan merusak akhirat, serta menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Maka balasannya, akibatnya, alam semesta ini melaknat dia. Dia dilaknat Allah, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh semua alam semesta. Jadi mereka yang menyembunyikan kebenaran, mengkhianati manusia di dalam menyampaikan kebenaran, tidak disampaikan, maka orang tersebut dilaknat oleh alam semesta ini. Namun sebaliknya, siapa yang mengajarkan kebenaran kepada manusia, mengajarkan Al-Quran, semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau ada kebenaran baru yang dipelajari, alhamdulillah diterima dan disampaikan. Orang-orang semacam tersebut Allah bersalawat kepadanya, malaikat, bahkan semua yang ada di alam semesta ini bersalawat kepadanya dan beristighfar untuk orang tersebut. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al hitanu fil ma wa hatta an-namlatu fi juhriha. Sesungguhnya orang yang berilmu, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, menyampaikan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, maka semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi beristighfar kepada Allah. Maka ini adalah kabar gembira bagi penuntut ilmu, supaya mereka semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam menyebarkan ilmu. Lihat apa yang disampaikan, semangatlah sampaikan kebenaran. Karena apa? Karena semua yang ada di dalam alam semesta, kalau niat kita ikhlas karena Allah, mereka beristighfar, mereka mendoakan kita, sampai ikan yang ada di lautan, sampai semut-semut yang ada di liangnya beristighfar
bersolawat kepada muallimin nas al khair, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka ini adalah karunia yang sangat agung. Wa fadlullahi yu'tihi may yasha, dan karunia Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fal katimu lima anzalallahu mudadun li amrillah musyaqun lillah. Orang-orang yang menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan As-Sunnah, menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu menyelisihi perintah Allah, dan mereka itu menentang, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yubayyinullahu al-ayati linnas wa yuwaddihuha. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat kepada manusia dan menerangkannya. Wa hada yas'a fi tamsiha wa ikhfa'iha. Adapun mereka, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, berusaha untuk menghilangkannya dan menyembunyikannya. Fahada alaihi hadal wa'idu syadid. Maka pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan keras, ancaman yang keras bagi siapa yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ayat-ayat Allah dari manusia. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, ay raja'u amma hum alaihi, mereka kembali dari dosa-dosa yang mereka kerjakan, minad dunubi nadman wa iqla'an, mereka menyesal dan mereka meninggalkan perbuatan tersebut, wa azman ala adamil muawadah, dan mereka niat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, wa aslahu ma fasada min a'malihim, dan mereka memperbaiki apa yang rusak dari amal mereka. Fala yakfi tarkul qabih hatta yahsula fi'lul hasan. Tidak cukup hanya dengan meninggalkan keburukan, sampai harus mengerjakan kebaikan. Jadi orang yang bertaubat itu tidak cukup meninggalkan dosanya saja, tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan memperbanyak mengerjakan kebaikan. Wala yakfi fi dzalika fil katimi aidan. Jadi orang yang berdosa, orang yang dosanya untuk dirinya, cara tobatnya, satu, dia harus meninggalkan dosanya, kemudian harus mengerjakan apa? Kebaikan. Adapun orang yang menyembunyikan kebenaran, tidak boleh. Ini tidak cukup, harus ada tambahan lagi. Wala yakfi dzalika fil katimi aidan. Orang yang menyembunyikan kebenaran, taubatnya tidak cukup meninggalkan dosanya, kemudian mengerjakan kebaikan. Ini tidak cukup. Apa tambahannya? Hatta yubayyina ma katamahu wa yubdi didda ma akhfa, sampai dia menjelaskan apa yang disembunyikannya dulu dan menerangkan kebalikan yang disembunyikannya. Artinya apa? Artinya dia harus menampakkan kebenaran. Jadi dia harus menampakkan kebenaran, jangan menyembunyikan kebenaran. Dan dia harus lantang, yang saya lakukan dulu itu salah, bid'ah saya dulu itu salah, saya telah meninggalkannya. Seperti itu. Jadi orang yang terjerumus ke dalam kesesatan dan dia kembali kepada jalan yang benar, harus menerangkan kepada manusia.
Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka Allah berfirman, wa bayyanu. Jadi ahlul bid'ah, apalagi dia itu imamnya ahlul bid'ah, ketika dia taubat dari bid'ahnya, bukan hanya dia diwajibkan meninggalkan bid'ahnya, kemudian mengerjakan kebaikan amal soleh, ini tidak cukup. Kepada mereka imam-imam ahlul bid'ah harus menjelaskan bahwasanya ajaran saya dulu itu salah, ajaran saya dulu adalah bid'ah, menyimpang dari kebenaran. Demikian yang dicontohkan oleh siapa contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan contoh? Hah? 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 Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari awalnya madhabnya apa? Mu'tazilah. Kemudian berkhutbah di depan manusia. Berkhutbah di depan manusia secara umum, menjelaskan bahwasanya dia melepaskan madhabnya, seperti halnya dia melepaskan bajunya. Sampai dicontohkan, ini saya lepaskan madhab saya, seperti saya melepaskan apa? Baju. Dan saya ikut kembali kepada madhabnya ahlu sunnah, seperti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, seperti Abdullah bin Salam dan yang lainnya, yaitu sahabat Nabi. Abdullah bin Salam adalah imamnya apa? Yahudi. Bertaubat dan menjelaskan buruknya orang-orang Yahudi, selalu berdusta dan seterusnya. Intinya, imam-imam ahlul bid'ah apabila bertaubat tidak cukup meninggalkan bid'ah, tidak cukup mengamalkan sunnah. Ini bagus sudah, tapi harus ditambahkan dulu kesesatannya, harus dijelaskan kepada manusia. Maka inilah makna firman Allah, wa bayyanu fahada yatubullahu alaihi. Maka orang tersebut taubatnya diterima oleh Allah. Allah menerima taubatnya. Lianna taubat Allah ghairu mahjubin anha. Karena taubatnya Allah tidak terhalangi dari siapapun. Faman ata bisababit taubah taballahu alaihi. Siapa yang datang kepada Allah dan memenuhi syarat-syaratnya taubat, maka Allah menerima taubatnya. Li'annahu at-tawwab, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ay ar-raja'u ala ibadihi bil afwi was-safhi ba'da dzambi. At-tawwab artinya ar-raja', yang selalu kembali kepada hamba-hambanya dengan ampunan, dengan maaf setelah mereka berdosa. Idza tabu, apabila mereka bertaubat. Wabil ihsan wan ni'am ba'dal man'i idza raja'u. Dan Allah selalu kembali kepada hamba-hambanya dengan kebaikan dan dengan kenikmatan setelah mereka dilarang mendapatkan kenikmatan tersebut, apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seorang hamba kembali kepada Allah, Allah menyambutnya. Allah bahagia dengan taubat hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi." Sesungguhnya Allah lebih bahagia dengan taubat hambanya. Artinya Allah sangat bahagia dengan taubat hamba-hambanya, melebihi bahagianya seorang musafir yang di tengah-tengah padang pasir kehilangan ontanya. Kehilangan ontanya, barangnya, bekalnya yang ada di onta tersebut.
makanan-makanannya hilang. Lalu orang tersebut mencarinya sampai putus asa. Di saat dia putus asa, kembali ke tempat semula. Di saat dia sudah putus asa, tidak tahu apa yang dilakukan. Sedangkan padang pasir itu dikenal apa? Makbaratul musafirin, kuburannya musafir, karena saking jauhnya perjalanan. Ketika orang tersebut sudah putus asa, tiba-tiba ontanya datang. Otomatis orang tersebut apa? Sangat gembira. Saking gembiranya orang tadi keliru ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking apa? Saking gembiranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gembiranya Allah dengan taubat hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi." Allah lebih bahagia dengan taubat hamba-hambanya dari orang tadi yang kehilangan ontanya di padang pasir. Ar-Rahim, demikian Allah Subhanahu wa taala, apabila menerima taubat seseorang, Allah langsung menyayanginya, Allah langsung mencintainya. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, wa huwal ghafuru apa? Al-Wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Alladzi ittasafa birrahmah al-adimah allati wasi'at kulla syai', yaitu Allah yang disifati dengan sifat kasih sayang yang sangat agung, yang mencakup segala sesuatu. Wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah, di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, an waffaqahum litaubah wal inabah, Allah memberi taufik kepada hamba-hambanya. Itu Allah memberi petunjuk kepada hamba untuk bertaubat dan kembali. Fatabu wa anabu, sehingga manusia bertaubat dan kembali kepada Allah. Thumma rahimahum bi an qabila dzalika minhum lutfan wa karama. Kemudian Allah merahmati mereka dengan menerima taubat mereka karena kelembutan Allah dan karena karunia Allah kepada mereka. Wa hada hukmut taib minad dam. Inilah orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, yaitu mereka diampuni oleh Allah dan mereka dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man kafara wastamarra ala kufrihi hatta mata. Adapun orang-orang yang kufur dan senantiasa di atas kekufurannya sampai meninggal dunia, lam yarji ila rabbih, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yanub ilaihi walam yatub, dan dia tidak taubat, tidak kembali kepada Allah, an qaribin, tidak kembali kepada Allah ketika masih hidup di dunia, faulaik, maka mereka di hari kematiannya alaihim laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Orang yang selalu berada di atas kekufuran sampai kematiannya, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat dan manusia seluruhnya. Bahkan seluruh alam semesta ikut melaknat orang-orang yang meninggal dunia di atas kekufuran, di atas kedurhakaan kepada Allah. Li'annahu lamma sara kufruhum wasfan thabitan saratil la'natu alaihim wasfan thabitan la tazul, li'anna al-hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Yang demikian itu ketika kekufuran adalah sifat yang melekat kepada mereka,
maka laknat juga sifat yang melekat, tidak hilang. Jadi binatang-binatang tadi, alam semesta tadi yang melaknat orang tadi terus menerus sampai hari kematiannya, sampai meninggal dunia dilaknat, bahkan sudah di kuburan dilaknat. Demikian orang-orang kafir, demikian orang-orang ahlul bid'ah yang menyembunyikan kebenaran, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat serta manusia, dan dilaknat oleh alam semesta yang ada di sekitarnya, ikut melaknatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, khalidina fiha ay fil la'nah wa fil adab wa huma mutalaziman. Mereka kekal di dalamnya, artinya kekal dilaknat oleh Allah dan kekal diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keduanya selalu menyertai laknat dan adab. Orang yang dilaknat oleh Allah, mereka akan diadab oleh Allah. La yukhaffafu anhumul adab, tidak diringankan siksa bagi mereka. Bal adabuhum daimun syadidun mustamir, akan tetapi adab bagi mereka itu terus menerus, keras, syadid, mustamir, dan tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yungdarun, dan mereka tidak ditangguhkan. Ayyum halun lianna waqtal imhal wa huwa dunya qad madha walam yabqa lahum udrun fayatadirun. Artinya mereka tidak ditangguhkan. Kenapa? Karena waktu untuk menangguhkan sudah selesai, sudah lewat. Jadi orang-orang yang berdosa ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesempatan untuk bertobat ketika mereka masih hidup di dunia. Tetapi apabila mereka sudah meninggal dunia, waktu menangguhkan mereka sudah lewat, sehingga tidak ada udzur bagi mereka, lalu udzur mereka diterima oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, fala yukhaffafu anhumul adabu walahum yungdarun, maka tidak diringankan siksa bagi mereka dan tidak pula mereka ditangguhkan, yaitu hidupnya tidak ditambah atau mereka tidak dihidupkan lagi ke dunia supaya beriman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kita sebutkan beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Yang pertama, fihi at-tahdhiru min kitmanil ilm, peringatan keras dari menyembunyikan ilmu. Jadi peringatan keras dari menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu mencakup orang yang mengetahui kebenaran, kemudian dia sudah mempelajarinya namun tidak mau menyampaikannya. Lebih parah lagi orang yang mengetahui kebenaran tidak menyampaikannya, malah menyampaikan kebalikannya. Ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, terdapat pelajaran fihi annal kainat tal'anu a'immatad dhalalah. Alam semesta ini melaknat imam-imam yang menyesatkan umat. Jadi imam-imam penyesat umat di dunia kelihatannya kedudukannya
tinggi, uangnya banyak karena menyembunyikan kebenaran. Tapi pada intinya alam semesta ini tidak ridho. Binatang-binatang tidak ridho, semut-semut yang ada di lubangnya tidak ridho, melaknat mereka, mendoakan keburukan. Kenapa? Karena mereka mengajarkan apa? Kesesatan. Demikian. Tapi sebaliknya, orang yang mengajarkan kebaikan, mereka didoakan oleh semua yang ada di alam semesta ini, baik itu malaikat ataupun binatang ataupun ikan-ikan, sampai semut yang ada di lubangnya mendoakan kebaikan kepada para penuntut ilmu yang ikhlas, yang tulus mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annallaha ahana al-kafir wal mubtadi' inda mautih. Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir, demikian pula ahlul bidah di hari kematiannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir dan ahlul bidah serta pelaku maksiat di hari kematiannya. Dihina, kehinaan yang paling besar adalah meninggal dunia dalam kufur, keadaan kufur. Ini kehinaan yang terbesar. Apalagi ditambah lagi alam semesta ikut melaknat. Maka kita simak beberapa hadis tentang hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Bara' ibnu Azib, qala kunna fi janazatin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menghadiri janazah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, innal kafira yudrabu darbatan baina ainaihi. Orang-orang kafir, demikian pula orang munafik, yaitu di kuburan, disiksa kubur, dipukul dengan besi di antara kedua matanya, yaitu kepalanya, dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Fayasma'uhu kullu dabatin ghairat thaqalain. Semua binatang mendengar, bahkan semua alam semesta ini mendengar, kecuali manusia dan jin. Fatal anuhu kullu dabatin sami'at sautahu. Ketika binatang-binatang mendengar orang disiksa di kuburan, mereka melaknat, laknatullah alaih, semoga Allah melaknatmu karena kamu dulu di dunia merusak, karena kamu dulu di dunia berbuat kerusakan. Maka di kuburan disiksa oleh malaikat, dan ketika disiksa menjerit. Ketika menjerit ini ceritanya didengar oleh semuanya, kecuali siapa? Kecuali jin dan manusia. Semua yang mendengar tadi melaknat, laknatullahi alaih. Demikian. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Di antara hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang kafir di hari kematiannya, yaitu dalam hadis yang sahih Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, hadis riwayat Imam Bukhari, qala
kana rajulun nasraniyan. Ada seorang Nasrani, fa aslama. Dia masuk Islam atau dia pura-pura masuk Islam. Wa qara al-Baqarah wa ala Imran. Orang tadi belajar surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut menjadi apa? Yaktubu, sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'ada nasraniyan, kembali ke kampung halamannya, balik menjadi Nasrani. Jadi Nasrani masuk Islam, kemudian murtad lagi Nasrani. Fakana yaqul, orang tadi berkata, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Orang tadi berkata, Muhammad itu tidak tahu kecuali apa yang aku tulis. Artinya mengolok-olok Islam. Itu Al-Quran itu aku tulis, Muhammad tidak tahu apa-apa. Ma yadri Muhammad illa ma katabtu lahu fa amatahullah. Ketika dia mengejek Al-Quran, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mematikannya. Fadafanuhu. Kemudian orang tadi dikubur. Fa asbaha wa qad lafadathul ardu. Di pagi hari, bumi ini memuntahkan jasadnya tadi, dikeluarkan dari tanah. Bumi menolak. Jadi Allah menghinakannya. Maka penduduk desa tadi berkata, hada fi'lu Muhammadin wa ashabihi, lama haraba minhum nabashu an sahibina fa'alqawhu. Penduduk desa tersebut berkata, ini perbuatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini perbuatan sahabatnya. Ketika ada orang lari dari mereka, dia mengeluarkan dari kuburannya lalu dilemparkan. Artinya mereka menuduh para sahabat yang melakukan ini. Padahal yang mengeluarkan tadi bumi yang menolak. Fahafaru lahu wa fa'amaku. Fa'asbaha wa qad lafadhathul ardu. Kemudian mereka menggali lagi kuburan lebih dalam lagi. Digali lagi lebih dalam, kemudian dikuburkan. Kemudian di pagi hari keluar lagi jasadnya ini, keluar lagi. Allahu akbar. Faqalu, mereka berkata lagi, hada fi'lu Muhammadin wa ashabihi, nabasu an sahibina lamma haraba minhum fa'alqawhu kharijal qabri. Ini perbuatan Muhammad dan para sahabatnya ini. Lagi-lagi mereka, kadang-kadang ada orang yang keluar dari agamanya, dikeluarkan dari kuburannya. Fahafaru lahu fa'amaku fil ardi mastata'u. Lalu mereka mengubur lagi, lebih dalam lagi. Tak tahu berapa meter, mungkin 100 meter mungkin. Kali lebih dalam lagi. Fa asbaha qad lafadathul ard. Kemudian di pagi hari keluar lagi, terus seperti itu. Fa'alimu annahu laisa minan nas fa'alqawhu. Lalu mereka tahu dia ini bukan manusia, artinya bukan orang baik, dibuang langsung, nggak dikubur lagi. Jelas ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata kepada ahlul bidah, bainana wa bainakum ayyamal janais. Antara aku dan kalian tunggu, lihatlah hari kematian. Kenapa? Hari kematian Allah Subhanahu wa taala memuliakan a'immatul huda, imam-imam yang benar mengajarkan kebaikan. Allah memuliakan kepada mereka di hari kematiannya. Maka di hari kematiannya Imam Ahmad bin Hanbal, 2000 Yahudi masuk Islam karena Allah memperlihatkan karamah. Namun lain halnya ahlul bidah. Ahlul bidah, orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka di hari kematiannya.
Maka lihatlah pula Abu Lahab. Abu Lahab ketika meninggal dunia, Abu Lahab ini suka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dunia membusuk, tidak ada orang yang berani mengubur. Busuk, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibuatkan lubang yang besar, kemudian dicutik. Tahu dicutik ya? Bahasa Indonesianya cutik Bapak. Dicukit. Artinya dicutik, didorong dengan kayu supaya masuk lubang. Gak ada yang berani mengangkat. Ini Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, yaitu ahlul bidah dan orang-orang kafir. Maka dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang istirahat dan alam semesta yang istirahat. Orang yang istirahat. Jadi mustarihun, orang itu istirahat. Dan yang lain, alam semesta itu istirahat. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu. Ya Rasulullah, apa artinya orang yang istirahat dan alam semesta istirahat darinya? Qala al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang-orang yang beriman istirahat dari capeknya dunia, dari gangguan-gangguan yang dialaminya di dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Jadi orang yang istirahat adalah orang yang beriman. Jadi orang kafir kalau di berita-berita telah pulang istirahat, tidak istirahat mereka. Mereka disiksa. Tetapi alam semesta ini yang istirahat. Maka kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Hamba yang beriman istirahat di hari kematiannya, istirahat dari capeknya dunia, dari gangguan-gangguan yang dialami di dunia menuju rahmat Allah. Wal abdul fajir, adapun hamba yang pendosa, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab, yaitu manusia, negeri, kemudian apa lagi? Pohon-pohon, binatang istirahat bergembira dengan kematiannya orang-orang yang pendosa tadi. Jadi orang apabila pelaku maksiat meninggal dunia, ayam-ayam apalagi binatang-binatang yang ada di sekitar tertawa senang, bersyukur, alhamdulillah. Alam semesta bersyukur. Tapi sebaliknya kalau yang meninggal dunia adalah orang yang baik, maka mereka menangis. Bukan keluarganya saja yang menangis, tapi alam semesta ikut menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang pendosa, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundarin. Mereka ketika meninggal dunia tidak ditangisi langit. Langit tidak nangis. Malah langit itu senang, bersyukur, alhamdulillah kepada orang yang jahat tadi meninggal dunia. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Bumi tidak menangis. Tapi sebaliknya, maka para ulama, para sahabat, para tabi'in menjelaskan sangat panjang lebar. Bumi dan langit menangis. Kenapa? Karena langit itu terbiasa setiap hari orang yang baik itu amalnya diangkat oleh Allah. Ketika orang itu meninggal dunia, di hari itu tidak kelihatan amalnya, langit menangis. Bumi juga menangis biasanya. Bumi itu biasanya senang ada orang sholat di situ, menuntut ilmu di situ, mengajarkan kebaikan di situ. Ketika dia meninggal dunia, bumi tidak menyaksikan lagi, maka bumi pun ikut menangis. Demikian
Allah Subhanahu wa taala melihatkan karamah, memuliakan hamba-hambanya yang beriman di hari kematiannya. Dan alam semesta ini ternyata mencintai kebaikan, mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi yang menjelaskan bahwasanya alam semesta, bahkan benda mati mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, biasanya beliau tuh khutbah di belakangnya adalah ada pohon apa? Batang kurma yang sudah dipotong, dijadikan tiang di depan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di situ. Ketika belum dibuatkan apa? Mimbar. Namun ketika dibuatkan mimbar, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Batang pohon kurma menangis, Allahu Akbar. Seperti tangisan anak kecil. Nangis dengan suara yang didengarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun mengelus, mengusap pohon batang kayu kurma tadi supaya diam. Demikian intinya, alam semesta ini mencintai Al-Quran, mencintai sunnah, sehingga mereka apabila ada ahlul Quran, ahlus sunnah yang ikhlas meninggal dunia, alam semesta ini sedih, ikut menangisi kematian orang-orang yang baik. Namun sebaliknya, orang-orang yang jahat apabila meninggal dunia, orang kafir, ahlul bid'ah, mereka dilaknat oleh alam semesta ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita istiqamah di atas sunnah, di atas Al-Quran sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.